Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau setiap sen yang Anda punya itu bisa dikontrol total? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar sebuah teks yang ngasih kita pertanyaan, sekaligus peringatan keras soal masa depan uang kita. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Peringatan utama dari sumber yang kita bahas ini tuh gamblang banget. Bayangin deh, suatu saat nanti, semua aset finansial Anda itu bisa dibekuin atau dibatesin. Bukan karena Anda melakukan kejahatan loh, tapi murni karena perilaku Anda dinilai nggak sesuai. Dan ini semua tuh mulainya dari tren yang mungkin Anda juga udah ngerasain sendiri kan, makin jarang pakai uang tunai, makin sering pakai pembayaran digital. Tapi menurut teks yang kita bedah ini tuh bukan cuma soal praktis atau nyaman aja, justru ini adalah langkah pertama, langkah yang sangat krusial menuju sebuah sistem yang terpusat total, di mana ya anonimitas uang tunai pelan-pelan bakal hilang. Terus pertanyaannya, apa sih pemicunya? Kok bisa ada perubahan segede ini? Nah, menurut sumber kita, setiap perubahan besar itu butuh pemicu, butuh katalisator. Dan di sini, katalisatornya adalah sebuah krisis finansial global yang katanya sengaja diciptakan. Sumber ini bahkan lebih spesifik lagi loh, mereka menunjuk langsung ke krisis utang global 2026 sebagai game changernya. Krisis yang katanya udah diprediksi ini bahkan dijadiin alasan pembenaran yang sempurna buat ngenalin sebuah solusi yang super radikal. Momen di mana masyarakat panik dan ya bakal nuntut pemerintah buat lakukan sesuatu, apapun itu. Dan tentu saja, sebagai solusi dari krisis yang katanya mereka prediksi itu, para lembaga global ini udah nyiapin jawabannya. Apa itu? Sebuah infrastruktur digital baru. Sesuatu yang bakal ngubah total fondasi sistem keuangan kita. Oke, ini komponen pertamanya, CBDC, atau mata uang digital bank sentral. Biar gampang, gini deh mikirnya. Uang yang ada di rekening Anda sekarang itu kan sebenarnya klaim ke bank komersial ya, iya kan? Nah, kalau CBDC itu klaim langsung ke bank sentral. Artinya apa? Nggak ada lagi perantara. Otoritas pusat punya kendali langsung atas setiap rupiah digital yang Anda punya. Komponen keduanya ini ibarat lemnya yang nyatukin semuanya. Infrastruktur publik digital atau DPI. Dan jangan salah, ini bukan cuma sistem pembayaran biasa. Coba bayangin, KTP digital Anda, data kesehatan, sampai riwayat keuangan, semuanya nyambung jadi satu di platform yang sama. Praktisnya, semua aspek hidup Anda itu terikat ke satu ekosistem digital. Nah, di sini nih kita bisa lihat perbedaannya jelas banget, hitam di atas putih. Di satu sisi ada uang tunai, anonim, bisa dipegang, nggak terpusat. Di sisi lain ada CBDC, semua transaksi bisa dilacak, 100% digital, dan ini kuncinya, dikontrol sama satu pusat kekuasaan. Jadi ini bukan sekedar evolusi uang ya, ini transformasi total dari konsep privasi dan ya itu tadi, kebebasan finansial kita. Oke, jadi apa dong resiko nyatanya dari semua ini? Yuk, kita lihat gimana kontrol ini bisa benar-benar diterapin dalam prakteknya. Yang ujung-ujungnya, yaitu bisa bikin kita kehilangan kebebasan finansial. Peta jalannya tuh dipaparin dengan sangat jelas, seolah-olah ini semua kemajuan. Langkah pertama, semua transaksi dibikin digital. Oke, kedengarannya logis. Langkah kedua, semua itu disambungin ke identitas digital Anda. Alasannya, keamanan pastinya. Langkah ketiga, muncul skor perilaku sosial. Dan yang terakhir, langkah keempat, aset Anda bisa diprogram. Setiap langkah ini dijual sebagai kemajuan. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua ngebangun sebuah arsitektur kontrol yang total. Dan ini dia konsekuensinya, langsung ke intinya. 1. Privasi finansial hilang total. 2. Setiap barang yang Anda beli dilacak. Dan yang paling bikin merinding nih, kemampuan Anda buat ikut serta dalam ekonomi itu bukan lagi jadi hak, tapi jadi sebuah privilege, sebuah keistimewaan yang bisa aja dicabut kapan aja sama otoritas pusat. Dan dampaknya nggak berhenti di cara kita belanja aja loh. Menurut teks ini, sistem baru ini bakal ngerombak struktur paling dasar dari masyarakat kita, yaitu cara kita kerja dan cari nafkah. Ini dia nih poin utamanya. Identitas digital Anda itu bisa jadi semacam kunci gerbang buat semua aktivitas ekonomi. Jadi, kemampuan Anda buat kerja, buat dapat penghasilan, buat belanja, itu nggak lagi cuma tergantung sama skill atau kerja keras Anda, tapi juga tergantung sama skor dan status Anda di dalam sistem terpusat ini. Dan semua ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan yang, jujur aja, paling menakutkan. Kalau Great Reset 2030 ini beneran terjadi,
Apa mungkin setiap sen uang kita bisa dibekuin cuma gara-gara skor perilaku sosial kita jelek? Nah, menurut sumber ini, pertanyaan tadi tuh bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah konsekuensi logis dari jalur teknologi dan kebijakan yang lagi kita jalanin sekarang. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Seiring makin hilangnya uang tunai demi sesuatu yang kita sebut kenyamanan, sebetulnya apa sih yang lagi kita tukarkan? Materi yang kita bahas hari ini benar-benar maksa kita mikir berapa sih harga asli dari semua efisiensi digital ini. Dan yang paling penting, apakah harga itu adalah kebebasan kita dan apakah kita rela membayarnya?